So guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang gimana caranya diet saat kita hidup bersama keluarga. Yang notabene-nya keluarga juga nggak ngerti itu apa diet, apa itu nggak pernah olahraga, dan kebiasaan untuk selalu makan apapun yang ada. Nah, di video kali ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, jadi kalau misal kalian punya pengalaman yang lain, kalian boleh share di kolom komen gimana pengalaman kalian diet bersama saat bersama keluarga. Sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So, langkah yang pertama, kalau kamu lagi tinggal bersama keluarga, tinggal bareng ayah ibu kamu, dan kamu pengen diet, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan beritahu mereka kalau kamu lagi diet. Ingat ini, jangan beritahu mereka kalau kamu lagi proses diet. Karena ini udah poin pembuka buat kamu menentukan kamu akan lanjut atau enggak untuk dietnya. Kalau kamu bilang kamu lagi diet, orang tua kamu pasti akan nggak tega ngelihat kamu diet, nahan-nahan lapar, makannya dikit, padahal mereka udah kasih semuanya buat kamu, beliin cemilan, masakin yang banyak. Stop. Jangan kasih tahu, karena itu udah pasti bikin mereka sedih gitu loh ya. So, cara yang kedua adalah kalau semisal kamu lagi makan bersama bareng keluarga, kamu harus ambil porsi kecil. Jadi kalau sebelumnya kamu makan bareng, aku tahu kalau makan bersama, itu tuh kayaknya porsi kita tuh lumayan besar ya guys, karena makan bersama. Tapi sekarang karena kamu lagi diet, usahakan makan dengan porsi kecil. Nah, di poin ini keluarga kamu akan menyadari bahwa kamu sedang diet tanpa kamu harus kasih tahu bahwa kamu sedang diet. Jadi biarin aja mereka tahu sendiri tanpa kamu harus kasih tahu, oke? Dan kamu harus mulai mengatur kebiasaan kamu tanpa kamu harus memberitahu. Ketika kamu memberitahu bahwa kamu ingin diet, nah disitulah datang tuh cobaan ya. Udah jaga sendiri aja, biarin aja mereka tahu kalau mereka ngececein kamu, cia lagi diet ya. Bilang aja iya, memang lagi proses. Dan jangan nggak usah diumbar-umbar kamu prosesnya gimana, udah kamu jalanin, kamu ambil porsi kecil saat makan bersama, mau makannya apapun ambil dengan porsi kecil aja, ganti habit makannya dulu, oke? Nah, ini poin yang ketiga nih, poin yang ketiga banyak banget di Indonesia ini, aku nggak tahu apa di kampungku aja, ada banyak waktu luang di sore hari dan juga di pagi hari, tapi mereka memilih untuk duduk diam aja setiap pagi, nongkrong, ngelamun, tanpa ada kebiasaan untuk olahraga. Dan ini tantangannya berat banget. Karena kita sendiri, kalau kita mau mulai olahraga tuh kayak jadi malu. Ini padahal kebiasaan yang baik, yang untuk diketahui gitu loh. Tapi kita sendiri tuh ngelihat keluarga kita nggak olahraga. Kalau kita olahraga sendiri tuh jadi rasanya malu. Nah ini juga yang kayaknya ngedorong kita buat nggak olahraga, karena orang lain juga nggak olahraga gitu. Karena kita bersikap sesuai dengan apa yang lingkungan kita hadirkan, apa yang kita lihat di lingkungan kita gitu loh. Makanya ketika kamu mau mulai menurunkan berat badan dan mau mulai untuk diet, aku saranin kalau kamu malu, kamu olahraga di kamar aja. Nggak usah keluar, nggak usah terbuai sama influencer yang harus lari keluar, yang harus olahraga di luar, dilihat kampung. Nah kalau kamu tipenya pemalu, kamu boleh banget olahraga di kamar aja, diem aja, kamu olahraga di kasur, kamu olahraga di bawah di lantai, push up, squat, dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu merumitkan diri sendiri, memaksa diri untuk keluar, nggak usah. Kamu olahraga di kamar aja. Kamu kalau malu nggak usah dipaksa. Karena semakin kamu memaksa, dan ketika ketemu tantangan yang kamu nggak suka, kamu akan langsung nyerah. Ya, ini kamu keluar, kamu udah memaksa diri, terus tiba-tiba di kampung kamu ada yang bilang ngapain olahraga, tiba-tiba menciut, udahlah. Ya, kamu jaga sendiri, kamu olahraga di kamar. Kalau udah ada hasilnya, kamu udah percaya diri, kamu boleh olahraga keluar, karena udah ada hasilnya, gitu loh, ya. Nah, yang selanjutnya adalah nih kadang-kadang orang tua kita sendiri bilang, kenapa harus diet sih? Kenapa sih gitu loh? Nah, ketua kamu juga udah cantik, kamu juga udah oke gitu loh. Tapi guys, nyatanya ketika kamu gak nyaman sama diri kamu, artinya kamu harus mulai diet dan mengikuti insting kamu tanpa harus mendengarkan orang tua atau saudara kamu. Ini aku bener loh.
Kadang-kadang nih di sekitar kita muji kita tuh, kamu udah cantik loh, kamu udah. Tapi dari dalam diri kita yang tahu nih bahwa kita ini masih harus turun berat badan. Udah badan kita nih bikin capek, udah ini. Dan itu yang harus kamu ikutin. Tanpa kamu harus mendengarkan kata-kata orang lain. Kamu harus sadar itu badan kamu yang punya. Ya, ini tuh badan kita yang punya, kita yang urus, kita yang bertanggung jawab. Jadi omongan orang itu tidak berkaitan apapun, meskipun mereka muji kamu secara ini, tapi kamu yang tahu diri kamu gitu loh. Oh, di dalam tuh kamu yang ngerasa berat, kamu yang ngerasa nggak nyaman sama diri kamu. Oh, kamu ngerasa bahwa kamu tuh kayaknya kurang glow up gitu loh. Ya, jadi kamu yang tahu. Kalau kamu udah sadar bahwa dirimu masih kurang dan kamu ingin meningkatkan itu, dan itu nggak apa-apa banget. Kalau semisal ada orang bilang kamu udah cukup loh, kamu udah cukup ya, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu gimana badan kamu. Ya, mereka sendiri aja tuh nggak sadar gimana mereka, paham nggak? Jadi kalau kamu mau, ya udah lakuin tanpa harus mendengarkan puja mereka. Toh ketika kamu jadi jauh lebih cantik, lebih langsing, mereka juga akan wow gimana caranya, woi gitu. Nah, yang terakhir biasanya keluarga-keluarga gitu kan ngumpul-ngumpul. Kumpul nih persepupuan, keponakan, apa lain sebagainya. Di saat inilah mereka akan mengadakan makan besar-besaran. Saat proses makan nyemil dan lain sebagainya sambil nonton kah, sambil cerita kah, yang harus kamu sadari adalah kamu tidak boleh fokus sama makanan. Fokusmu adalah ke keluargamu, ngobrol. Ketika orang ngobrol, kamu perhatiin, kamu bahas topiknya, kecuali ini gibahin orang, jangan fokus juga ya. Kalau dia ngebahas tentang ini kamu juga harus aware gitu loh apa yang dibahas, jangan semua direspon juga. Kalau misal dia gibahin orang ya kamu nggak usah ikut-ikutan juga. Kalau dia ngebahas tentang pendidikan atau apa dan lain sebagainya, bolehlah kamu fokus ke topik, ke keluarga kamu, ke orang-orang yang hadir, dan jangan fokus ke makanan. Itu poinnya. Kalau kamu udah fokus ke makanan, pertemuan itu hanya akan menjadi malapetaka buat kamu karena kamu udah mulai diet dan akhirnya di malam itu harus hancur karena kamu banyak makan. Dan besoknya kamu akan nilai, oke, aku mulai diet lagi gitu. Padahal nih pada saat malam itu juga nggak harus besok mulai lagi ya, kamu sedang proses diet aja dan itu nggak apa-apa. Dan ketika ada rencana makan-makan di malam hari, kamu tidak usah terlalu banyak makan di sebelumnya. Ya, jadi makannya lumayan diforsir aja. Jadi biar malamnya juga pas acara kamu bisa punya porsi yang lebih besar gitu ya. So, thank you for watching. Itu sekian dari aku. Kalau kalian punya komen di bawah, kalau kalian mau nih di-review apalagi tentang pengalaman aku selama berdiet dari 83 sampai akhirnya bisa turun ke 54. Aku bakalan bagiin semuanya buat kalian, buat bantu para bunda-bunda juga yang lagi berusaha untuk turun berat badannya. Yuk, komen-komen di bawah, kita kumpul komunitas cewek-cewek yang lagi berusaha untuk dapetin body goals. Don't forget to subscribe, like, dan komen, Bapak.